والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. حضرة المقربين, para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang sempat hadir, para haji, para hajjah, para asatidzah yang sempat hadir, yang kami takzimi seluruh aparatur pemerintahan Pekon Ngarib yang sempat hadir, khususnya Bapak Kadus, Bapak PHP atau perangkat yang lainnya. Wabil khusus kepada ahli bait sekeluarga besar yang mudah-mudahan dengan doa kita semua, kedatangan kita mendoakan ahli bait, hajatnya, keinginannya akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, tidak ada kalimat yang lebih baik yang kita ucapkan selain daripada kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah, salamullah, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhiruz zaman, manusia yang memiliki karismatik di dunia yang terbaik, sebagai tokoh revolusioner yang terbaik, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya mengaku sebagai umat beliau, namun kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah umumnya ceramah di Badah Jemaah Baguan itu paling lama 30 menit. Allah umumnya ceramah di Badah Jemaah Baguan itu paling lama 30 menit. Inilah menjadi kontrak ceramah. Bukannya kontrak politik tadi mak, kontrak ceramah. Karena aku ingin bener ini nomor 2, sapalah nomor 2 nih, Prabowo kalah ini. Masih ingat saja aku. Oleh karena itu kita kontrak ceramah, bukan kontrak politik. Lebih jadi 30 menit ke pencinengan itu jamaah ni lah banyak ibu ceringutan. Dia lancen ceringut tu, tega kalah, pacar dia pacak balik itu, biasanya baik itu. Pada kesempatan yang baik ini ada 2 inti permasalahan, yaitu khitan atau khifadah ataupun nadar. Ini kalau kita sedikit membahasnya, yang penting sistemnya kita santai, yang penting tapi aku sampaikah masuk enggak kita ada pada khususnya. Ada seorang profesor doktor yang bernama Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kata beliau bahwa setiap manusia hidup di dunia ini mengemban amanah. Setiap manusia itu diberikan amanah atau diberikan kepercayaan ataupun dititipi oleh Allah, bukti Allah sayang dan bukti Allah cinta kepada hambanya. Apa yang disebut dengan amanah? Amanah itu adalah kewajiban yang kita emban, yang harus kita tunaikan karena kita sudah diberi kepercayaan oleh Allah. Ada berapa macam amanah? Yang pertama, amanah kepada sesama manusia. Makanya kita hidup ini ada amanah sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan horizontal,
hubungan antar sesama, yaitu sesama hamba Allah. Nah, terutama tadi ini bertepatan enggak walimatul khifat, amanah enggak kepada keluarga. Seorang suami mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di dalam kitab Al-Jawahir karya Imam Abu Laith As-Samarkandi dijelaskan, ada seorang bapak yang kakinya tinggal satu langkah, satu hasta untuk melangkah ke dalam surganya Allah. Kemudian ditarik bajunya oleh sang istri dan anaknya. Wahai malaikat Allah, jangan masukkan suami hamba ke dalam surganya Allah. Wahai malaikat Allah, jangan masuk ke bapangku ke dalam surganya Allah. Ngapa kata malaikat sangka dek kena? Tapi jawab bininya tadi, malaikat, waktu di dunia lakiku ini dek pernah ngajarkan ibadah terhadap aku. Waktu di dunia lakiku ini dia memerintahkan untuk menutup aurat terhadap aku. Berkata juga anaknya, wahai malaikat Allah, waktu di dunia saya tidak pernah sholat karena bapak saya tidak mengajarkan. Wahai malaikat Allah, saya tidak pernah kenal masjid, tidak pernah puasa karena bapak saya tidak pernah mengajarkan. Yang tadinya tinggal satu hasta masuk ke dalam surganya Allah, benyatnya 5 malaikat, seretnya 5 malaikat, akhirnya dek jadi alias urungang masuk surga tadi. Nah, ini ada di dalam kitab Al-Jawahir karya Imam Abu Laith As-Samarkandi. Makanya khususnya di sini bapak atau mas-mas yang kira-kira kurang tertib bahasa kami, mohon dimaklumi sedikit. Nah, kalau soalnya dinam di rugo aja mesmende kadang berbahasa-bahasa agak likoh. Oleh karena itu kita kecampur-campur kalau kurang pas nanti kita ambil terjemahannya, silakan ada penterjemahnya kalau. Nah, ini artinya amanah. Lantas apa yang harus kita tunaikan kepada anak istri kita selaku seorang suami? Ini yang pertama yang harus kita ajarkan untuk menanggung jawab di hadapan Allah terhadap keluarga. Yang pertama, ayo ajak keluarga kita ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada istri yang melakukan dosa, maka dosa istri ditanggung suami. Inilah dimaknya beratnya kita jadi bugau ini. Kenapa warisan laki-laki dan perempuan 2 kali lipat? Kalau laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian, karena tanggung jawab laki-laki itu lebih besar dibandingkan dengan perempuan dunia akhirat. Kenapa talak itu bilangannya sampai 3 di tangan laki-laki, tidak di tangan perempuan? Karena laki-laki mengemban amanah bukan hanya di dunia namun sampai akhirat. Laki-laki yang melakukan dosa ditanggung oleh sang laki-laki. Suami yang melakukan dosa ditanggung oleh sang suami. Istri yang melakukan dosa ditanggung oleh sang suami. Nah, kebila dek sangat kita bugau ini. Makanya ibu-ibu, ame betina itu marahnya lelaki dalam artian benar dan wajar. Nah, itulah artinya beratnya tanggung jawab bugau. Tanggung jawab laki-laki itu bukan hanya di dunia namun di akhirat. Pacak kita terjebak ke dalam jurang neraka jahanam. Maaf betina dek sembahyang, awak istilahnya itu dia memang dia diajar kali buganya nanggungnya lakinya. Maaf betina dia nutup aurat, siapa kan nanggung dosanya lakinya. Ini kecuali kata sang suami, hai dek solat, selalu ajarkannya dek sembahyang, oi sembahyang, oi sembahyang. Nah, ini dinda bininya nengai kata lakinya, memang itu wallahu alam itu ditanggung oleh bininya. Hanya melakinya dia dengajarkannya, siap-siap lakinya jang julat duraya masuk neraka jahanam. Suami yang rajin ibadah namun istri kita tidak diajak ibadah, zong di hadapan Allah. Suami yang rajin ibadah, istri pun harus rajin ibadah. Suami yang ngajak istri ibadah, istrinya yang membangkang, istri yang menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kadang-kadang ngajak nggak betina tu kasar, ndak upuk lah dia bahasa betina tu mak. Bahasa betina itu sedunia kata Nabi, termasuk bini Nabi, termasuk bini Nabi Adam, Siti Hawa. Bahasa betina itu jujukan masak. Dek dia betina dek jujukan. Woi dek dia betina galak disempulatkan dok karut nian kamu ini. Ada galak imba itu. Dek dia pasti ndak ujuk gala betina. Empok dia karut ndak kata cantik.
Di mak benar kita nginak bini kita baju abang, jangan pernah dikata kalau mak lampir. Pacak melayang minta talak 12 dia. Masih ndak diujuk tu lah keruan ditolong mak lampir, cantik nian kamu ini, oi lo ayu ting ting. Masih ndak diujuk tu lah, inilah sifat betina. Makanya ngajaknya ibadah tadi, ndak dipenuh dengan rayuan. Ayo deh kita sembahyang sesekali tiap kita berjamaah. Ayo aku galak berjamaah sesuhangan saja, lama iga berjamaah. Ayo, yang penting galak sembahyang, giring dikit-dikit. Hanya jadi masalah, di Gunung Tiga, kanya lakinya ikan ngajak, lakinya yang ndak ditahik. Itu di Gunung Tiga, sama di sini semegi saja. Nah ini artinya ya kita ndak dipelajari, ternyata ngajak nggak bini itu ndak kegaduhan, karena sifat betina tadi artinya lembut. Betina itu penuh dengan perasaan tadi. Ini amanah kita pertama. Empok kita buga tuang tuir sembahyang saja, dek tinggal 5 waktu ke masjid saja, ama bini dek diajak sembahyang di hadapan Allah, dosa bini laki gala nak nanggungnya demi Allah, kata Nabi. Nah makanya Rasulullah mengatakan faman lam ya'mur imra'ata bis salah, yang pertama tidak perintahkan kepada keluarga kita, ayo ajak mereka solat menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki sang suami ahli ibadah, alangkah baiknya dan alangkah selamatnya nanti di hadapan Allah jika keluarganya pun adalah ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama tanggung jawab kita. Hadirin bapak-bapak yang hadir, artinya amanah kita terhadap keluarga ini berat. Yang pertama, ayo ajak ibadah menyembah Allah. Yang kedua, lo mana tadi hubungan yang enggak anak, termasuk mengkhitankan menghifatkah anak, itu adalah amanah yang ditugaskan Allah kepada sang suami. Hei suami, khitan anakmu. Hei suami, khifat anakmu. Ini perintah Allah turun ke Nabi, turun kepada umat Nabi, perintah kepada jemaah tua melaksanakannya terhadap anak. Nah makanya khifat, ama betina namanya khifadah, ama bugal namanya khitan. Ngapa istilahnya ama jemaah Jawa berbeda enggak jemaah Semenda? Maaf bapak, kalau orang Jawa enggak ada istilah khifat seperti orang Semenda. Kalau orang Semendo dikhifat itu setelah mereka agak sedikit besar, diarak-arak, digol ke terbangan, dibau kayak lalu tadi. Ini jemaah Semendo. Apakah itu hukum Allah dari fikih siapa, kiai siapa, ulama siapa? Adakah dari fikih 4 mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali? Tidak. Itu adalah adat asli warisan leluhur nenek moyang jemaah Semendo Palak Taguk. Nah itu kasarnya. Kalau aslinya dalam agama apa? Seperti apa dalam Islam? Dalam Islam yang lebih baik, maaf karena ini hukum, lahir anak perempuan langsung dikhifat. Hanya siapa kang ngapuskannya? Adat. Aku dek dempok penceramah, dek bahani ngapuskah ini. Termasuk bulan depan, kelawaiku kabagon kang ayek kanaknya, aku kang ngapu dek bahani ngapuskannya. Cak macak bo, ampai jadi ustad agal-agal lah cak pacak. Dek bahani ngapuskannya, karena maaf ini adalah adat warisan leluhur dan insya Allah dek menyalahi. Hanya empo adat Amerika nyalahi, au jangan. Misalkan ada adat, misalkan nama kang nganggau kajibu maaf, istilahnya ndak kuntau, ndak sampai belukean adat. Nah itu jangan dilangsungkan, karena adat tadi merusak. Hanya menjadi merusak, silakan saja. Nah itu artinya mari tanda tanya, karena aku ini banyak kinakan si di Datarajan tu Pak, kenapa lah kalau orang Semendok kalau anak perempuan di istilahnya dikhitankan diarak-arak gitu Pak ya, itu adat. Nah jawab saja itu adat. Ama kami ngapus inilah tertiga, apa kami enggak adat, laju kami dek beradat. Nah itu, nah oleh karena itu, karena dalam artian selagi dek menyalahi silakan saja. Karena menurut sebagian ulama ama betina itu, menurut Imam Hanafi khususnya, perempuan tidak wajib untuk dikhifat, hanyalah sunnah saja. Tetapi kata Imam Syafi'i dan gurunya Imam Maliki, bahwa mau laki mau perempuan hukumnya tetap diwajibkan. Itu pendapat-pendapat para ulama. Nah ini termasuk khifat, khitan, ini adalah kewajiban amanah yang dititipkan Allah kepada para suami untuk melaksanakan amanah itu. Alhamdulillah lah dilaksanakan. Kemudian tak lagi amanah yang harus dilakukan, termasuk menunjukkan nama tadi mak. Alhamdulillah nama ponakan tadi ringkeh kang, namanya tadi Fitrah Adiliyah Cantika, jelas itu Ales. Fitrah Adiliyah Cantika. Awam kita simak arti kita terjemahkan sutik-sutik. Fitrah yang pertama tadi, fitrah artinya suci, ringkeh.
Makanya mamak ni dek salah-salah ngenjuk nama enggak anak. Langsung pergi enggak penamaan kiai mak. Amun namanya laringkeh fitrah di akhirat nanti tanyanya li malaikat, wahai pulan bin pulan, tanyanya kamu nanti mak. Ngok nian kabah ngenjukkan nama enggak anak kabah namanya fitrah. Ngok nian selamat kabah terhadap pertanggungjawaban nama anak kabah. Empuk kabah dek sembayang neraka kabah. Jangan mentang-mentang laringkeh benar. Wahai malaikat laringkeh nama anak aku dek ngapa lagi empuk dek sembayang. Paling ligatnya li malaikat. Lain ligatan malaikat nggak ligatan polisi aja mak. Itu dek batu ukuran kita. Nah ini jangan main-main kata Rasulullah. Ayyuhsina ismuhu, berikan nama kepada anak anda. Amanah yang dititipkan Allah kepada para suami. Hai suami, hai orang tua, salah satu amanah berikan nama yang indah kepada generasimu, karena nama harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini innakum tad'una yaumal qiyamati asma'ikum wa asma'i abaikum fahasinu asma'akum. Ingat kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, di padang mahsyar di hadapan Allah pada hari kiamat, orang tua akan dipanggil, sang bapak akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan nama terhadap nama anak yang diberikan. Jangan sembarangan ngenjukkan nama, termasuk amanah titipan Allah. Nah, makanya aku alhamdulillah benar bersyukurlah kemati aku semenjak aku sekolah agama, terti nama itu ternata adalah kewajiban bapang. Wayudemnya langsung ku cium-cium tangan bapang, salaman ku peluk-peluk bak. Ngapa? Alhamdulillah bak kabala ngenjukkan nama ringkelah kemait enggak aku Haris Wanto. Oh ngapa Haris ringkelah kemati? Haris artinya penjaga. Wanto dalam bahasa Inggris, one artinya satu, to artinya dua. Oh tapi artinya Haris yang satu siap menjaga istri dua. Awan jangan diartikan itu sutik saja. Kalah mamak BHP tadi yang baik itu. Itu saking keringkehnya, sutik bahasa Arab, sutik bahasa Inggris. Kutanya kang bak ngapa wantohnya itu bak ya kurang pas. Hanya uji tadi dulu ngebon di rendingan separaan enggak pak wantoh, hiloklah kemati lahir aku wantoh tulah nama kabana. Wajiku muda nyambar-nyambar, teringat enggak jemair panas, bos coklat bapangnya lahir anaknya coklatos. Nah ini aturan musim besar min nama kalah anak kau kita kau koh. Kopiko, nah itu artinya jangan hati-hati karena nama. Makanya kata Rasulullah, engkau ada buku tentang nama itu khusus. Kita salah ngenjukkan nama enggak anak, itu harus diganti kata Nabi. Di zaman Nabi ada seorang perempuan namanya Asiyah. Asiyah artinya tukang maksiat. Pantau nyeli Nabi, bu kesini kesini kesini. Nama ibu siapa? Asiyah. Ganti bu. Kenapa? Asiyah artinya tukang maksiat. Diganti dengan apa ya Rasulullah? Mulai saat ini nama ibu saya umumkan adalah Jamilah, wanita yang cantik. Nah ini makanya dalam artian jangan asa-asa kita ngenjukkan nama tadi. Hanya meluk tadi fitrah. Fitrah itu artinya suci. Adil atau adiliyah dua bahasa. Dalam bahasa Arab artinya jujur, dalam bahasa Jerman artinya bangsawan, mulia. Oh ringkelah kemati mak. Tinggal nama kamu yang kurang pas. Nama anaknya lepas sama nama anaknya. Kalau nama kamu tidak ringke ganti. Nama manusia paling ringke kata Nabi umatku itu dua macam, tiga macam. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abdurrahman, yang ketiga Haris. Nama pasti di dinas pendapat nama Haris tadi masuk. Haris tadi kayaknya pakai sin, pakai sa. Haris penjaga, kalau Haris hamba yang punya cita-cita, pantang menyerah, tidak pernah putus asa. Makanya Harisun bahasa Arabnya. Hanya Haris penjaga gawang bal. Nah itu. Makanya dalam artian ini, tidak paling ringkih ada pertanyaan. Siapa nama hamba Allah yang paling baik? Demi Allah kata Rasulullah, tidak ada kecuali tiga perkara dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Yang pertama Abdullah, hamba Allah. Yang kedua Abdurrahman, hamba pengasih. Yang ketiga adalah Haris, hamba yang punya cita-cita, pantang menyerah, tidak pernah putus asa. Nah itu amdak ye paling bagus. Hanya kira-kira nak ngambil nama Nabi silakan. Anak bugal awali enggak Ahmad atau Muhammad silakan. Ambil yang jadi Asmaul Husna, Abdul Malik, Abdul Karim, Abdul Jalal, Abdul Aziz. Dia betina biasanya di zaman Nabi diawali dengan Siti, Siti Fatimah, Siti Maryam, Siti Khadijah, siapa lagi? Siti Ceripit. Nah banyak macam-macam Siti tadi. Nah silakan, artinya itu masalah nama tadi termasuk amanah.
Terus apalagi amanah? Ini mak yang terpenting di era globalisasi, zaman modernisasi. Ada seorang dokter Adian Husaini mengadakan penelitian. Ingat, dunia termasuk Indonesia, termasuk Ulu Belu, 80% pemuda dan pemudi bangsa rusak karena tasyabbuh, karena mengidolakan orang-orang yang salah. Tasyabbuh meniru-nirukan, tasyabbuh adalah tiruan, tasyabbuh adalah mengidolakan. Dr. Adian Husaini mengadakan penelitian mulai tahun 2010 hingga sekarang, dunia termasuk Indonesia, 80% anak bangsa rusak karena idola, salah mengidolakan. Ini mak, hendak kita jaga, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ayo siapapun kita sekarang ini, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Bandar Lampung, bukan hanya di ibu kota Kabupaten Tanggamus, namun di Kecamatan Ulu Belu. Ulu Belu menjadi kota metropolitan. Kita baca Ulu Belu ini luar biasa indah, majunya luar biasa. Infrastruktur jalan lah, aspal dan sebagainya di luar dugaan kita sebagai masyarakat awam Jember Belu. Oleh karena itu beredar serentak dengan kemajuan zaman, termasuk jalan ringkih dan sebagainya. Mbak, itulah pula masalah penduduknya, masalah SDM-nya. Anak-anak kita pula dikhawatirkan rusak pula akhlaknya. Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Orang tua. Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Terutama adalah pemimpin rumah tangga, sang suami. Nah ini yang kita benar-benar tadi. Makanya yang kita ajarkan tadi, maka diselamat ke di samping kita sekolah ke anak-anak kita, maaf kan yang ngajari buaya berenang, jangan kita lepaskah di bangku, dilanggar pengajiannya. Inilah kuncinya. Sayyid Alawi As-Saqaf dalam kitab Mukhtasar Al-Fawaidul Al-Makiyah mengatakan 4 macam ilmu yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Kenalkan anak kita dengan Allah. Siapa Allah yang wajib dia sembah, siapa Allah yang harus dia sembah. Kenalkan anak kita dengan Tuhannya. Yang kedua, wajib belajar ilmu fikih tentang ibadah. Mbak, mana cara berwuduk yang benar? Mbak, mana cara sembahyang yang benar? Bagaimana cara puasa yang benar? Inilah kewajiban kita jemaah. Dek pacak ngajarkan langsung, bayar guru ngaji, kontrak guru ngaji, serahkan enggak guru ngaji yang terti. Nah ini kewajiban kita. Mamdilah terti ilmu fikih tentang ibadah dan sebagainya, insyaallah. Artinya kita, amanah kita, empuk kita didengarkannya langsung, namun itu akan gugur dan tidak akan menjadi sangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi ilmu tasawuf tentang akhlak. Yang keempat adalah ilmu Al-Qur'an. Inilah yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama tauhid, masalah Tuhan. Yang kedua fikih, masalah ibadah. Yang ketiga tasawuf, masalah akhlak. Yang keempat Al-Quran. Nah ini makanya jika mak, setiap malam Jumat itu taruhlah seminggu sekali kita tes anak-anak kita tadi. Nak ngaji nggak sabar kabah? Nggak guru itu misalkan, nggak nineng Ustadz Tarlimi misalkan beliau ngajar ngaji, atau nggak kakanda Irian misalkan. Setiap seminggu sekali waktunya libur tes di rumah. Ama kumba itulah anakku udah ngaji pe nih, ambak inilah SMP lah, artinya lah mondok. Dia tahu lagi nak ngetes, nak lah sampai di mana ajian lah ngalus. Coba nak buka ini baca. Nah kita tes nian, lenggok nian dia ngaji. Jangan pula anak saja dites mak. Empok ibong tadi ndak dites pula. Ibong kelembak tulah pula, empok mama ndak dites pula. Hanya biasanya kita ni galak ngetes saja, dia ndak dites. Nah, udah maghrib, ayo nak ngaji. Udah mana yang tadi ngaji, udah mana yang tadi ngaji, ndongnya dipantau. Cuka kamu kudai. Ndongnya giliran dites Yasin. Oh, malam Jumat lagi dites lagi ngulang lagi Yasin. Jumat lagi dites ngulang lagi Yasin. Tanyai, taplah maksudnya. Ampun kamu kutanyai, ngapalah kamu setiap dites ini Yasin tulah. Tapi jawabannya persiapan tapi kamu mati. Nah itu kadang-kadang makanya kita tidak baca kalau dawai kanyeng. Nah ini makanya dalam artian boleh ijon ragam kita tes sesuatu. Nah kita tes anak kita tadi. Nggak nian di ini ngaji. Nah ini karena keempat ilmu ini kata Sayyid Alawi As-Saqaf dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Fawaidul Makiyah, bahwa keempat ilmu ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, hukumnya adalah fardu ain. Kita semua anak kita wajib belajar 4 cabang ilmu ini. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf atau akhlak,
Yang keempat adalah ilmu Al-Quran. Dek tahun pola 60 tahun mak ama dek pacak ngaji wajib belajar. Jangan sampai kita lah 60 tahun dia jung baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Asin. Wadik mak dengarnya lah tua baca Yasin Ya Asin kapo dek dia Ya Asin di situ. Arti ini tidak ada batasan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu sejak lahir sampai mati. Ilmu apa? Termasuk Al-Quran. Tidak ada batasan. Jangan anda larut di dalam ketidaktahuan karena gengsi. Lebih baik malu di hadapan saudara anda ketimbang anda terjerumus sesat di hadapan malaikat. Ini jangan disepilihkan kita dek pacak ngaji. Oh jangan disepilihkan. Nah ini keempat ilmu ini, ayo kita sama-sama belajar. Kita yang ada, ialah tua, ialah muda, ia masih muda, anak-anak pula, kita tanam keempat cabang ilmu ini tadi. Nah pokoknya 4 ilmu ini kudai. Kemana olehnya 4 ilmu ini? Dek berdiri di bangku sekolahan. Ama di bangku sekolahan sekedar formal, global saja, ijmal. Ama ndak mengkerucut, ndak khusus, ndak guru ngaji belajar tauhid. Belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar Al-Quran, tentunya enggak guru ngaji atau memang khusus guru agama. Lebih-lebih masuk ke pesantren. Nah itu artinya harapan. Nah itulah diantara amanah yang paling berat itu memandahkan yang ngajari buaya berenang. Umumnya dek kita yang hadir, artinya mendidik anak kita sesuai enggak tantangan zaman. Jangan sampai anak-anak kita tidak berpendidikan. Apalagi Ulu Belu ini, ingat Ulu Belu ini adalah kecamatan yang terpadat nomor 2, makanya nomor 3 di Kabupaten Tanggamus di antara 20 kecamatan. Yang terpadat adalah Pugung. Pugung itu jumlah pekonnya sampai 27, sama kita masih 16. Hanya 16 pekon kita ini luas. Mata pilihnya 30.000 lebih sampai 40 ribuan. Artinya saking Ulu Belu ini luar biasa. Jadi target. Ngapa periode yang lalu kita sampai dewan itu limuhang? Karena ngapa Ulu Belu ini sanggup mengangkat dewan itu hampir 10 orang ama sebenarnya. Nah itu artinya Ulu Belu ini awam bainahi hanya 5 tahun 10 tahun ke depan wallahu a'lam jadi tapelah Ulu Belu ini. Mungkin jalan-jalan ini dia batu-batu dan sebagainya. Mungkin pariwisata dan sebagainya lah bertambah dan dek keruan lagi saking kemajunya Ulu Belu ini. Nah inilah ya anak-anak kita harus kita persiapkan pendidikan, terutama pendidikan di beban artinya moral dan pendidikan di bidang umum untuk menghadapi tantangan zaman yang harus kita ikuti. Hadirin jamaah yang berbahagia, nah itu diantara amanah jemetua enggak anak bini tadi, ajak ibadah, ayo lah dikhitankan, lah dididik, insyaallah kalau di hadapan Allah kita ini terbebas daripada pertanggungjawaban yang akan menjadi sangkalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, amanah terhadap Allah. Kalau yang pertama amanah terhadap sesama manusia, yang kedua amanah terhadap Allah. Tapi dia salah satunya amanah terhadap Allah, salah satunya nazar tadi. Nazar itu kemana pertanggungjawabannya? Yaitu kepada Allah, bukan kepada manusia. Nazar itu adalah janji. Siapa yang membuat janji adalah hamba. Allah tidak perintahkan kita bernazar, tapi kita sendiri yang bernazar, yang membuat janji utang kepada Allah. Ini kita tidak baca hukumnya, tapi dia hukum nazar. Nazar itu kan perintah. Nazar itu bukan perintah. Nazar itu adalah kita berkomitmen atau membuat janji kepada Allah. Nah, makanya nazar itu ada 2 macam. Ada nazar yang namanya mu'allaq, ada nazar yang namanya mutlak. Nazar mu'allaq artinya nazar yang ada sebab. Sebabnya apa? Anak aku gering, aku kan nyembelih kambing sebab gering. Itu namanya mu'allaq. Ama aku oleh kawa seton, aku kabar sedekah ke masjid sebanyak 1 kintal. Itu namanya sebab. Ada nazar mutlak tanpa sebab. Tahu-tahu dek berdiangin, dek berdiujan, aku mewajibkan kepada diriku untuk menyumbang 200.000 rupiah kepada masjid. Dek beri sebab. Nah ini, yang mana yang lebih dicintai Allah? Yang tanpa sebab. Ini yang paling dicintai Allah. Tahu-tahu dia bernazar karena mungkin dia ada duit. Ya Allah, aku ya Allah bersumpah, aku bernazar ya Allah bahwa aku akan nyumbang semen 10 sak ke masjid. Inilah tanpa sebab, ini dicintai Allah. Karena apa? Tujuannya ibadah.
Nah ini makanya nazar ini dalam artian ukur-ukur sama kita bernazar, jangan sampai berlebihan ya, kira-kira kita kan mampu melaksanakannya. Jangan bernazar, ya Allah aku misalkan lah pacak ngaji oleh kau banyak, berduit banyak, aku kah ke Mekah, udah ke Mekah ke aku kan naik langit ke-7 misal. Nah itu artinya dia masuk akal, nazar yang itu dia dibolehkan dan tidak perlu ada kafarat. Nazar yang harus dibayar lalu itu tadi, ama anakku adu gereng, aku kan nyembelih kambing, wajib dibayar. Ama aku oleh kau seton, aku kan nyumbang 1 juta, wajib dibayar. Apakah nazar sah kalau tidak diucapkan? Masyhur jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan nazar tidak sah kecuali diucapkan. Amampai diniat saja desah nazar. Itu yang membolehkan ada satu ulama yang namanya Ibnu Hajar. Tapi mayoritas ulama mengatakan nazar harus diucapkan. Wala yasihun nazari illa bil qauli. Nazar tidak sah kecuali diucapkan. Makanya kita berniat saja bernazar hanya kita ucapkan lum sah itu. Nah artinya nazar itu tidak dilafalkan. Saking kita paniknya ya, biasa kita doa di mak menangin ada kecik gereng. Nah amu kabahadu gereng kasembelih kambing. Nah langsung telebus dengan ucapan tadi, wajib dibayar. Hanya sampai dalam hati saja, nah tidak dibayar karena belum wajib, kecuali menurut Ibnu Hajar tetap wajib dibayar. Nah kemudian ada masalah, mbak mana menazar itu misalkan de pacak kita bayarnya, dia mampu bayarnya, kambing dia terbeli-beli, kemudian istilahnya kita atau ndak nazar puasa, dia pacak melaksanakannya, lo mana ada kafaratnya. Tapi kafarat sumpah enggak kafarat nazar ada 4 pilihan. Yang pertama merdekakan budak. Ama budak dia beria ngenjui makan cuma miskin sebanyak 10 hang. Berapa jumlahnya dalam suhang 1,5 kilo, berarti am 10 hang 15 kilo bahas. Itulah tebusannya kita dek mampu bayar nazar. Nazar dek mampu kita bayar, njuk ka bahas 15 kilo enggak 10 jema miskin. Suhang jok 1,5 kilo, amalah 10 hang berarti 15 kilo. Itulah tebusannya. Dek mampu beli bahas 15 kilo, njok baju sutik dalam suhang, kali kan enggak 10. Nah itu, dek pula mampu puasa 3 hari berturut-turut. Dek kena mampu mati lakian. Aku kan apa ndak bernazar, dek kena. Nah ini makanya artinya hati-hati, itu tebusannya. Ama kita dek mampu membayar nazar kita, bukan pura-pura dek mampu, dek nian mampu. Itulah pilihannya. Merdekakan budak, dek beri budak ngenjuk makan jema miskin dalam suhang 1,5 kilo kali kan 10. Dek kena mampu ngenjuk baju sutik jadilah enggak jema suhang kali kan 10 tadi. Dek kena mampu puasa 3 hari berturut-turut. Masa dek mampu puasa 3 hari berturut-turut. Nah itulah ama kita dek mampu bayar nazar tadi. Nazar yang baik wajib dibayar, nazar yang karut dek wajib dibayar. Nah itulah sekilas masalah nazar tadi. Dan itulah intinya amanah yang harus kita tunaikan kepada Allah. Ingat, amanah terhadap sesama manusia, kepada keluarga kita, khususnya tugas suami, tunaikan amanah. Yang kedua, amanah kepada Allah. Ayo banyak-banyaklah ibadah kepada Allah, termasuk nazar adalah amanah berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu sedikit kita ngupas tentang amanah. Ayo jangan lalai di dalam amanah. Kita selagi selaku seorang suami, pimpinan dalam rumah tangga, segala gerak-gerik bentuknya suami adalah yang berkuasa. Ingat, segala sesuatu bebannya pun dan resikonya pun harus ditanggung suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kusampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Maaf sekali lagi lebih daripada 30 menit. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.